Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum tentang reaksi kimia. Pasti seru banget kan? Yuk ikutin kita terus. Baiklah, jadi kami di sini sedang melakukan pengambilan alat dan bahan sebagai berikut. Alat yang digunakan adalah rak tabung reaksi, termometer, cawar porselen, pembakar Bunsen, kaki 3, kasa asbes, penjepit kayu, kertas saring, dan batang pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan adalah asam klorida, kalsium hidroksida, potasium iodida, timbal nitrat, amonium klorida, cupri sulfat, dan barium hidroksida. Pada percobaan pertama, kami melakukan percobaan perubahan warna. Langkah pertama, kami menimbang 2 gram cupri sulfat. Langkah kedua, kami menyalakan pembakar Bunsen untuk memanaskan padatan cupri sulfat. Selanjutnya, perhatikan perubahan warna yang terjadi selama 3 menit ke depan. Reaksi saat cupri sulfat dipanaskan adalah perubahan warna menjadi semakin putih dan perubahan ukuran menjadi halus. Hal ini terjadi karena cupri sulfat mengandung air dan saat dilakukan pemanasan, kandungan air dalam zat tersebut menguap. Pada percobaan kedua, kami melakukan percobaan reaksi menghasilkan gas. Langkah pertama, kami mengukur larutan asam klorida sebanyak 5 ml dan memasukkannya ke dalam tabung reaksi. Langkah kedua, kami memasukkan potongan logam magnesium ke dalam larutan asam klorida. Selanjutnya, perhatikan perubahan selama 1 menit ke depan. Reaksi logam magnesium dengan larutan asam klorida menghasilkan peningkatan suhu sehingga di sekitar wadah akan terasa panas dan kalor dari sistem berpindah ke lingkungan, dan termasuk reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm sendiri berarti reaksi yang disertai perpindahan panas atau kalor. Pada percobaan ketiga, kami akan melakukan percobaan menghasilkan endapan. Langkah pertama, kami mengukur larutan timbal nitrat sebanyak 5 ml dan memasukkannya ke dalam tabung reaksi. Langkah kedua, kami mengukur larutan potasium iodida sebanyak 5 ml dan memasukkannya ke dalam tabung reaksi. Langkah ketiga, kami memasukkan larutan potasium iodida ke dalam larutan timbal nitrat. Nah, ketika kita mencampurkan potasium iodida dan timbal nitrat, itu akan menghasilkan zat bernama timbal iodida. Zat ini adalah senyawa kuning yang sulit larut dalam air, sehingga zat tersebut akan mengendap. Pada percobaan keempat, kami akan melakukan percobaan menghasilkan endapan lagi nih. Langkah pertama, kami mengukur larutan kalsium hidroksida sebanyak 5 ml menggunakan gelas ukur dan memasukkannya ke dalam tabung reaksi. Langkah kedua, kami meniup larutan kalsium hidroksida menggunakan sedotan secara perlahan. Nah, ketika kita meniup kalsium hidroksida, kita akan menghembuskan karbon dioksida. Dan ketika dua zat tersebut bercampur, akan menghasilkan kalsium karbonat yang tidak bisa larut dalam air dan berakhir menjadi endapan. Pada percobaan terakhir, kami akan melakukan percobaan menghasilkan reaksi perubahan suhu. Langkah pertama, kami akan mengukur larutan amonium klorida sebanyak 5 ml menggunakan gelas ukur dan memasukkannya ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah memasukkan larutannya ke dalam tabung reaksi, kami mengukur suhu amonium klorida menggunakan termometer dan mencatat suhunya. Nah, langkah kedua, kami menimbang padatan barium hidroksida sebanyak 0,5 gram dengan menggunakan kertas yang disediakan. Nah, langkah selanjutnya kami memasukkan padatan barium hidroksida ke dalam larutan amonium klorida dan mengaduknya dengan batang pengaduk. Nah, pencampuran barium hidroksida dan amonium klorida ini menghasilkan suhu dalam tabung reaksi itu menjadi dingin. Reaksi ini disebut dengan reaksi endotherm. Endotherm itu sendiri adalah reaksi yang menyerap kalor. Nah teman-teman, ini dia praktikum kita hari ini. Nah, setelah melihat video kita, gimana, seru gak? Oke, sekian video praktikum kami tentang reaksi kimia. Terima kasih teman-teman.